Salam Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu pimpinan, dan selamat pagi juga kepada Ibu HRD dari DNI Skin Center. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab dari ketiga pertanyaan dari pimpinan. Mana kan yang pertama yaitu pernahkah Anda berada dalam suatu kondisi atau situasi di pekerjaan sebelumnya di mana Anda harus memilih antara melakukan hal yang benar dan menyenangkan atasan atau pasien. Nah, dalam hal ini mungkin yang pertama mungkin saya akan terlebih dahulu memberikan kesenangan pada pimpinan atau atasan. Akan tetapi dalam hal ini ketika kita dalam dunia suatu perusahaan, yang terlebih dahulu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien, dimana dengan memberikan optimasi kita kepada pasien atau memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien sehingga pasien mendapatkan kepuasan yang baik dan benar, maka secara otomatis dalam peningkatan suatu omset suatu perusahaan dan kredibilitas suatu perusahaan juga akan meningkat. Jadinya pasien ataupun masyarakat akan mempercayai perusahaan kita sebagai perusahaan yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam bidang produk kecantikan dan kesehatan yang lainnya. Nah, sehingga yang harus paling utama kita utamakan adalah memberikan pelayanan yang terbaik atau memberikan kesenangan kepada pasien yang merupakan selaku konsumen dari produk yang akan kita jual. Nah, mungkin menurut saya seperti itu. Nah, dengan adanya optimalisasi tersebut, maka peningkatan omset akan bisa terjadi, dan dari hal tersebut dapat menyenangkan pimpinan atau atasan kita. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu saat jadi manajer sebelumnya sediakan satu masalah atau kondisi besar yang bisa saya selesaikan tanpa harus diminta. Nah, terus dan inisiatif saya tuh seperti apa? Nah, begini, kalau dalam hal ini dalam suatu perusahaan biasanya masalah yang paling biasa atau paling sering terjadi adalah adanya penurunan suatu omset dari suatu perusahaan. Nah, kita sebagai karyawan ataupun sebagai manajer harus memiliki peran penting dalam hal ini, dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, kita sebagai manajer harus mencari solusi atau solusi dari sebuah masalah. Misalnya, ketika terjadi suatu penurunan omset, kita sebagai manajer harus melakukan evaluasi ulang atau evaluasi secara keseluruhan dari perusahaan tersebut, dari keseluruhan omset yang ada. Nah, dengan adanya begitu, kita akan dapat mencari alternatif terbaru atau alternatif lainnya, sehingga dapat mendorong atau memberikan kontribusi secara besar kepada perusahaan dengan alternatif yang akan kita bawakan. Terutama akan kita terlebih dahulu kita harus mendiskusikannya dan mengkaji secara lebih baik dan benar agar solusi yang kita bawakan dapat tepat sasaran dan dapat terutama menaikkan omset dari suatu perusahaan. Nah, dengan adanya begitu, kita omset suatu perusahaan dapat melakukan suatu optimalisasi kembali. Nah, dengan adanya evaluasi secara mendalam, itulah suatu permasalahan dapat kita atasi dan kita selesaikan. Nah, yang ketiga yaitu jika saya bergabung di DNI, apa dua hal konkret yang akan saya perbaiki. Nah, yang pertama hal yang pertama saya akan perbaiki saya akan melihat terlebih dahulu bagaimana dari segi laporan keuangan dari suatu perusahaan, bagaimana sistem pengaturan
karyawan dari suatu perusahaan dan bagaimana cara melakukan untuk meningkatkan suatu omset dari suatu perusahaan. Misalnya dalam suatu perusahaan pada bulan ini terjadi penurunan, terus bagaimana sih kita harusnya melakukan alternatif yang lain agar di bulan kedepannya mengalami suatu peningkatan omset. Nah, dalam hal ini yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan sebuah penelitian kecil atau riset kecil terhadap pemasaran dari suatu produk yang akan kita bawakan. Karena dengan adanya melakukan suatu penelitian secara kecil-kecil itu juga akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap suatu perusahaan. Dengan adanya melakukan penelitian-penelitian kecil ini dapat mencari solusi atau alternatif dalam melakukan suatu peningkatan omset suatu perusahaan. Dan dengan begitu kita harus sebagai karyawan harus berusaha secara maksimal mungkin untuk melakukan daya upaya kita terhadap suatu perusahaan. Dan mungkin langkah yang kedua adalah mengcross-check secara ulang terhadap perusahaan dan bekerja secara teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, mungkin itu dua hal yang mungkin akan saya lakukan dalam melakukan kenaikan suatu omset. Nah, perlu saya tekankan kembali, dalam suatu perusahaan dilakukan penelitian secara kecil-kecil atau riset secara kecil-kecil itu dapat juga membantu dalam kita sebagai langkah awal kita atau langkah selanjutnya melakukan suatu strategi dari perusahaan agar dapat meningkatkan omset dari suatu perusahaan. Dan salah satu contohnya adalah melakukan penelitian terhadap kepuasan suatu konsumen dari menggunakan suatu media A dengan media B. Nah, di mana kita harus mencari mana sih yang lebih bagus, dan dari kedua media yang tersebut mana sih yang dapat meningkatkan omset secara maksimal. Nah, dengan misalnya dengan cara A kita dapat meningkatkan omset lebih besar dari B, maka kita dapat menggunakan media A ini atau penelitian yang A ini sebagai pelaksanaan lanjutan dari sebuah perusahaan. Artinya dengan cara B ini dengan cara A ini dapat meningkatkan optimalisasi secara terus-menerus, tapi kita harus adaptif, karena di zaman sekarang penggunaan teknologi akan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan dalam melakukan pemasaran atau marketing terhadap suatu perusahaan, sehingga dengan begitu kita dapat meningkatkan optimalisasi omset suatu perusahaan. Nah, mungkin itu sedikit gambaran atau jawaban dari saya secara singkat. Jika dalam hal ini saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan saya, dan mungkin jika saya terpilih atau saya diterima di perusahaan ini, saya akan berusaha secara maksimal untuk dapat meningkatkan kredibilitas, yang terutama kredibilitas suatu perusahaan. Dengan kredibilitas yang tinggi, maka kepercayaan publik atau masyarakat terhadap suatu perusahaan akan meningkat. Nah, dengan hal itu dapat juga meningkatkan suatu omset perusahaan. Nah, dan kedua, jika saya diterima, saya akan menggunakan segala ide kreatif saya terhadap sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Maka karena suatu perusahaan jika mau berkembang, maka tidak boleh melakukan perlawanan terhadap teknologi, tetapi mempergunakan teknologi yang ada untuk dapat membantu sebagai penunjang kenaikan atau perkembangan suatu perusahaan. Dan saya mohon semoga saya bisa diterima di perusahaan ini. Saya ucapkan terima kasih.